Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jemaah Bapak sekalian yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di kesempatan ba'da subuh, kesempatan hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat. Mungkin kita dapat mengisinya dengan amalan soleh, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang yang diisi dengan waktu yang bermanfaat. Mungkin waktu ini penuh berkah dan Allah mengajarkan umur kita juga dalam jalan ketaatan. Dan kesempatan kali ini kita akan kembali untuk mengkaji apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya semakin meningkatkan keilmuan kita dan juga amal kita, serta dapat memperbaiki amalan-amalan yang selama ini yang kurang tepat atau kurang pas, dan kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sebelumnya kita telah bahas hadis yang panjang saking Umar yang mencontohkan bagaimana Utsman bin Affan itu memberi contoh wudhu yang dia lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai terakhir dikatakan siapa yang melihat wudhuku seperti ini lalu dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudhu, atau kita sebut dengan sholat sunnah wudhu, maka nanti akan diampuni dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Ya, namun di sini berarti kita butuh untuk belajar menyesuaikan bagaimanakah wudhu kita bisa sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lihat penjelasan rinci atau penjelasan detail dari masing-masing bagian, mulai dari kepala, kemudian nanti telinga, kemudian nanti ada kumur-kumur. Nah, ini Ibnu Hajar menyampaikan secara rinci. Intinya apa yang beliau sebutkan di sini ini menunjukkan cara atau model dalam ngajar itu seperti itu. Artinya sebutkan dulu yang global, yang umum, baru kemudian masuk dalam rinciannya satu persatu. Sebutkan dulu yang masuk dalam global, masuk dalam keumuman, dia kemudian dirinci satu persatu. Nah, ini tadi yang umumnya disebutkan, baru kemudian beliau rinci. Oh, ini untuk kepala seperti ini caranya, untuk telinga seperti ini caranya, untuk kumur-kumur seperti ini caranya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mulai dari hadis. Kalau di penomoran kami hadis saking Ali, hadis nomor 38 atau hadis nomor 3 yang membicarakan tentang masalah wudhu. Moga dibaca puasnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudhu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala masaha bi rasihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i bi isnadin sahihin bal qala Tirmidzi innahu asahhu syai'in fil bab.
Dari Ali radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, beliau mengusap kepala 1 kali. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Bahkan At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang paling sahih pada bab tersebut. Baik. Ini sebenarnya potongan saking hadis yang panjang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dawud ini salah satu kitab hadis yang berisi pembahasan hukum. Makanya ada 4 kitab sunan: Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. 4 ini disebut dengan kitab sunan. Namun ada satu yang berbeda, yaitu Sunan Tirmidzi. Nama aslinya itu adalah Jami' At-Tirmidzi. Lebih daripada masalah hukum yang beliau bahas. Namun yang lainnya kitab-kitab sunan seperti Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i ini membahas tentang masalah hukum. Nah, kalau kita lihat di sini disebutkan dalam bab sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang tata cara wudu Nabi SAW. Jadi di setiap kitab sunan hadis-hadisnya itu sudah disusun berdasarkan bab. Termasuk juga Sahih Bukhari juga disusun berdasarkan bab. Juga Sahih Muslim dibuat judul-judul babnya oleh Imam Nawawi. Sahih Muslim ditulis oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj, kemudian dirapikan lagi, maksudnya dibuat judul-judulnya oleh Imam Nawawi. Kemudian ada judul-judulnya di situ. Kemudian kitab-kitab sunan sudah ada judul-judulnya masing-masing bab. Misalnya fi sifatil wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi misalnya dalam Ibnu Majah ada bab misalnya dalam tema yang lain, bab taglidzu fir riba, taglidz 'anil riba, yaitu ancaman keras bagi orang yang memakan riba. Ya, maka nanti kalau dibahas tata cara wudu Nabi SAW, berarti bab ini cuma khusus membahas tentang masalah tata cara wudu Nabi. Kalau membicarakan tentang tadi peringatan keras mengenai riba, berarti khusus dalam bab tersebut itu membahas hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah riba. Contoh misalnya dalam Ibnu Majah disebutkan salah satu riwayat yang menyebutkan orang yang memakan riba itu seperti menikahi atau menzinai ibu kandungnya sendiri. Ya, orang yang memakan riba itu status dosanya seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Kalau kemarin kita bahas dalam kajian malam Kamis, salah satu riwayat yang saya sebutkan dari Imam Ahmad, yaitu riwayat dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang tabi'in. Namun dia tabi'in yang dulunya itu adalah pendeta Yahudi. Dia menguasai kitab-kitab dari umat Yahudi itu hampir seluruhnya dia itu kuasai, dan dia tahu ini yang benar, yang ini, yang salah, yang ini. Namun dia dapat hidayah untuk masuk Islam. Dia dapat hidayah ketika mendengar ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang masih mencari-cari agama selain Islam, maka di akhirat agamanya tidak diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Ketika itu yang masuk Islam 42 pendeta Yahudi. 42 pendeta Yahudi. Nah, di antaranya ini Ka'ab al-Ahbar. Nah, dulu Ka'ab al-Ahbar yang saya katakan dalam kajian malam Kamis meriwayatkan juga perkataan beliau sendiri. Dia katakan mau makan riba 1 dirham saja, mau dibandingkan dengan dosa zina sebanyak 33 kali. Dosa zina sebanyak 33 kali, kata Ka'ab, saya lebih senang daripada makan 1 dirham. Dirham itu perak. 1 dirham dari riba. Ini mau bandingkan di sini, bukan berarti dia setuju dengan perselingkuhan, dengan perzinaan, ya, bukan berarti setuju. Namun dia membandingkan ini ngerinya riba itu bagaimana sama tadi menzinai ibu kandung tadi, ya. 1 dosa riba
ini sama seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Dan masih banyak lagi nanti dalam Sunan Ibnu Majah itu yang sebutkan riwayat-riwayat yang mengerikan dari orang yang memakan riba. Kapan-kapan satu kajian sendiri bahas itu, biar tobat langsung ketika keluar dari kajian. Ini ngerinya riba itu kayak begini. Ya, biar keluar tuh langsung yang di rombongannya ada riba berhenti, yang di sini ada riba itu berhenti. Ya, ini harus tanya satu kali kajian itu, karena hadisnya itu banyak. Nanti PNS nanti berhenti. Baik. Nah, itu contohnya pembahasan bab dari Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Ali katakan Nabi SAW itu mengusap kepalanya cuma satu kali. Ali itu mengusap kepalanya cuma satu kali. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ingat, ini kitab hadis yang dikumpulkan oleh ulama Syafi'i. Ya, ini kitab hadis yang dikumpulkan oleh ulama Syafi'i. Jadi kalau mau tahu sumber-sumber Syafi'iyah itu berdalil, mazhab Syafi'i itu berdalil, buka dalam kitab Bulughul Maram. Oh, ini ada dalam pembahasan ini hadisnya. Kalau disampaikan dengan hadis langsung, dan nanti bisa disesuaikan dengan fikih mazhab. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadis Ali. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kepalanya itu diusap 3 kali. Kepalanya itu diusap 3 kali. Dalilnya mazhab Syafi'i juga pakai dalil. Jadi jangan dikira bermazhab itu nggak pakai dalil. Bermazhab itu tetap pakai dalil. Jadi kalau kita mau milih-milih, lebih enak itu bermazhab. Masih punya panutan. Daripada kita buka Quran sendiri, tafsirkan sendiri, buka hadis sendiri, dipahami sendiri. Kalau bermazhab punya guru. Dan kalau belajar itu dengan guru lebih baik daripada otodidak, daripada cuma baca sendiri. Nanti bisa sesat sendiri. Kalau bermazhab keliru, ya, saya sudah pilih sesuai dengan dalilnya yang ada dalam mazhab, keliru. Ya, dia sudah tempuh jalan yang benar, yaitu berguru ketika dia itu belajar. Namun kalau belajar itu sendiri, otodidak, baca sendiri, kalau keliru, salahmu, ya belajar sendiri, disalahkan karena memahami sendiri. Maka kalau mau milih-milih, lebih enak belajar mazhab. Maka kalau kami sendiri kalau ingin kaji, itu kuasai fikih Syafi'i. Kalau mau jadi Syafi'i itu lain yang pelajari fikih Syafi'i. Dan kadang kita kurang mendasari fikih Syafi'i, sehingga amalan kita pun di tengah-tengah kita itu tidak bersesuaian dengan fikih mazhab. Tidak bersesuaian dengan fikih mazhab. Contoh saja dalam masalah kematian misalnya. Dalam mazhab Syafi'i, untuk takziah atau layak pada kediaman orang yang telah meninggal dunia itu cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Gak sampai hari ke-7, gak sampai hari ke-40, gak sampai hari ke-100 dan seterusnya. Gak sampai seperti itu, cuma 3 hari. Apa alasannya mazhab Syafi'i katakan 3 hari? Yang boleh dari 3 hari itu cuma ketika istri ditinggal mati suami. Berapa masa iddahnya? 40 berapa? 35. Oh, nanti orang ngerti selapan kok. Masa iddahnya ditinggal mati suami 40 hari. 40 hari. 30 itu selapanan. Nabi itu nggak kenal selapan, jadi nggak kenal.
Jumat Kliwon, Kamis Wage. Jadi kalau ada yang buat amalan puasa, buat amalan rutin setiap malam Jumat Pon misalnya, wanita tanda tanya, ini mau Nabi nggak ngerti jam malam Jumat Pon, kamu buat amalan sendiri malam Jumat Pon. Gampang ngertinya itu. Mau Nabi nggak kenal malam Jumat Pon, itu cuma kalender Jawa saja yang kenal. Ngertinya gampang. Maka lihat seperti itu. Kecuali tadi ya, suami meninggalkan istri. Kalau yang lainnya cuma 3 hari. Kenapa kok sampai lebih daripada 3 hari tidak dibolehkan? Karena aslinya 3 hari itu keadaan berduka. Setelah dari 3 hari sebenarnya sudah nggak pikiran lagi pada orang yang telah meninggal. Asalnya seperti itu. Kalau diingatkan lagi setelah itu, dia nanti tambah sedih, malah membuat orang sedih ketika itu. Ya, sehingga di dalam mazhab Syafi'i takziah itu cuma 3 hari. Takziah itu cuma 3 hari saja untuk hibur keluarga yang telah meninggal, yang telah ditinggalkan tadi. Nah ini pelajaran mazhab Syafi'i. Di tengah-tengah kita melanggar nggak hal ini? Berbeda nggak dengan mazhab Syafi'i? Beda atau tidak? Beda. Dalam mazhab juga, untuk kuburan misalnya, tidak boleh diberikan semen, tidak boleh diberikan bangunan. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Saya pernah bahas dulu ketika kajian di Juruk Giri Cahyo. Saya bawa kitab Syafi'i, terus saya tunjukkan ini. Ini loh perkataannya. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kubur itu diberikan semen, tidak boleh diberikan bangunan. Di tengah-tengah kita kuburnya bagaimana? Ada yang kuburnya cuma lemah tok. Lebih senang dia kuburnya dibuat bagus, kubur orang tuanya, daripada rumahnya sendiri. Rumahnya gubuk reok, orang masalah. Yang penting kuburnya orang tua itu sudah bagus, istimewa. Ya ada yang mau seperti ini. Betul nggih? Betul. Nah, ini kawan-kawan kalau mau belajar mazhab nanti baru ditunjukkan lagi. Nah, kalau mazhab Syafi'i dalilnya Utsman punya riwayat ala urikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salasan. Ini loh saya tunjukkan bagaimana Nabi SAW itu berwudu. Nabi wudunya itu salasan 3 kali 3 kali. Maka kata mazhab Syafi'i, ini loh dalil setiap anggota wudu itu dibasuh 3 kali 3 kali. Namun lihat di sini tidak tegas. Karena kalau cuma sebutkan 3 kali 3 kali saja, belum tentu kepala itu 3 kali. Jadi ada dalilnya, ini riwayat Muslim namun tidak tegas. Ada dalilnya lagi dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Utsman dari Tariq Amir bin Syakik, bahwasanya Utsman itu pernah mengusap kepalanya 3 kali. Kemudian Utsman itu katakan, saya lihat Rasulullah SAW melakukan seperti ini. Kepala diusap sebanyak 3 kali. Namun para ulama simpulkan, hadis ini riwayat Abu Dawud ini hadis yang dhaif. Berarti kalau ada hadis sahihnya tidak tegas. Hadisnya sifatnya masih zahir, masih bisa ditakwil. Artinya masih bisa dibawa sana sini. Ya, masih bisa kita bawa sana sini. Belum tentu seperti itu. Hadis yang kedua, tegas namun dhaif. Tegas namun dhaif. Maka kesimpulannya para ulama katakan, kalau mengusap kepala itu ada yang mengatakan 3 kali 3 kali, hadisnya tidak tegas walaupun sahih, atau didukung dengan hadis yang tegas namun sayangnya dhaif, sayangnya hadisnya itu lemah. Kesimpulannya di sini riwayat yang tepat apa yang kita kaji saking Ali. Hadis Ali diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis yang panjang dan hadisnya itu bisa kita pakai. Hadisnya adalah hadis yang masih bisa diterima. Kesimpulannya, untuk mengusap kepala cukup 1 kali saja, tidak diulang sampai 3 kali.
Dan di sini dikatakan mengusap, bukan membasuh, bukan menyiram. Ya, bukan menyiram, bukan mencuci. Maka yang kita maksudkan dengan mengusap, tangannya cukup telas saja. Setelah itu kepalanya diusap, cuma sekali. Nah, sekarang kita lihat hadis yang kedua, melengkapi lagi tentang mengusap kepala. Hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Ingat, kita itu berdalil kalau tentang hadis tidak cukup satu hadis, nambah lagi dengan yang lainnya, sehingga pemahamannya jadi sempurna. Karena kadang yang lihat itu Ali nyampaikan cuma yang dia lihat saja, dilengkapi dengan sahabat yang lainnya lagi, melengkapi sehingga lebih sempurna ketika kita itu beramal mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca hadis dari Abdullah bin Zaid. Wa an Abdillah bin Yazid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Yazid bin Asim radhiyallahu anha tentang cara berwudu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka. Muttafaqun alaihi. Kira-kira dalam nafas yang lainnya ada lanjutan di sini. Yang nomor berikutnya. Wa fi lafzin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dalam lafaz lain disebutkan beliau mulai dari bagian depan kepalanya sehingga mengusapkan kedua tangannya sampai pada tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya ke bagian semula. Baik. Ini tentang cara mengusap kepala. Kalau tadi itu mengusap kepala cuma satu kali, sekarang kita lihat hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Ingat Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari al-Muzani. Dia itu pernah mengikuti perang Uhud dan perang-perang setelah itu. Nah, kalau kita menyebut yang sahabat, kita itu biasanya mendoakan dengan kalimat radhiyallahu anhu. Ini jika sahabatnya laki-laki satu orang. Jika sahabatnya yaitu masuk sahabiah, sahabat perempuan, maka nanti ya didoakan dengan radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhu diganti radhiyallahu anha. Kalau yang didoakan di sini karena disebut bapaknya juga, misalnya Abdullah bin Umar. Abdullah itu sahabat, Umar bapaknya juga sahabat, maka berarti didoakan dua orang. Jadi disebut radhiyallahu anhuma. Jadi kalau satu orang radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha, seperti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma. Ya, tadi radhiyallahu anhu satu, radhiyallahu anha untuk perempuan satu, radhiyallahu anhuma untuk dua sahabat yang didoakan. Ya, untuk dua sahabat yang didoakan. Maka ini menunjukkan bahwasanya, dan ini sunnah dari dulu, kalau disebut nama sahabat itu didoakan. Ini untuk menunjukkan perbedaan dengan orang Syiah atau Rafidhah, yang mereka kalau disebut nama sahabat selain yang mereka agungkan, mereka malah caci maki. Kalau Umar disebut, ya Allah mudah-mudahan Umar itu kena laknat. Kalau Utsman yang disebut, ya Allah mudah-mudahan Utsman itu kena laknat. Kita berbeda dengan Syiah, berbeda dengan Rafidhah tadi. Kita doakan dengan ridho. Ya Allah ridhoilah dia. Ya Allah ridhoilah dia perempuan. Ya Allah ridhoilah keduanya. Berarti berbeda. Dan doa itu lebih bagus. Kalau kita itu doakan sahabat, kita juga akan mendapatkan doa yang sama.
Karena setiap orang yang mendoakan orang lain, maka dia juga akan mendapatkan doa yang sama seperti itu. Pernah doakan teman, ya Allah, ya mudah-mudahan si dia itu ya diangkat utang-utangnya. Utangnya sak miliar, ya Allah tolong angkat dengan segera. Maka jenengan punya utang juga, nanti Allah juga akan angkat. Karena ada malaikat yang bertugas untuk mengaminkan. Malaikatnya datang, tahu ini si A ini doakan temannya dengan doa kebaikan, maka malaikat nanti mengatakan amin, amin, walaka bimisli, amin, amin, ya Allah kabulkanlah, kabulkanlah, dan mudah-mudahan dia dapat yang semisalnya, ya Allah berikanlah dia juga semisal dengan itu pula. Jadi di sini menunjukkan kalau kita doakan orang lain itu nggak pernah rugi. Bahkan kita akan mendapatkan yang semisal. Walaka bimisli, engkau juga akan dapat yang semisalnya. Jadi seperti itu. Nah, Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari al-Muzani dalam tata cara wudhu Nabi SAW juga mengatakan, Rasulullah SAW mengusap kepalanya. Fa'aqbala biyadaihi, fa'aqbala biyadaihi. Dia memulai dari dengan tangannya ini dari depan. Dari depan ini dia mulai tarik ke belakang sampai, kalau dalam riwayat yang lain tadi disebutkan pada bi muqaddami ra'si, mulai dari bagian depan hatta dzahaba bihim ila qafahu, sampai bagian tengkuk. Kemudian wa adbara, balik lagi, atau dalam riwayat yang lain disebutkan summa raddahuma ilal makani alladzi bada minhu, lalu dikembalikan lagi ke bagian depan di mana dia mulai dari awal. Jadi dibalikkan lagi ke sini. Saya ulang. Dikatakan oleh Abdullah bin Zaid, Nabi SAW itu mulai mengusap kepala, tarik dari depan, tarik ke belakang sampai di qafah, tengkuk. Lalu tarik lagi dari tengkuk ini sampai ke depan lagi. Nanti baru lanjut dengan telinga. Paham ya? Dan sebenarnya bisa dibalik. Dari belakang tarik ke depan, dari depan tarik lagi ke belakang. Namun kata para ulama, riwayat yang lebih banyak itu yang membicarakan dari depan tarik ke belakang, belakang ini sampai tengkuk ini tarik lagi ke depan. Riwayat yang lebih banyak yang mulai dari depan ke belakang, terus belakang ke depan. Ini sudah paham ini ya? Jadi kalau yang kemarin usap kepalanya gini-gini aja, diganti. Gantinya bagaimana? Tangannya telas basah, ditarik dari depan ke belakang sampai tengkuk, dari tengkuk tarik lagi ke depan. Langsung telinga. Nanti telinga kita bahas setelah ini. Maka faedah bisa diambil kepala yang disunahkan oleh Nabi SAW cara mengusapnya, yaitu mengusap dari depan ditarik ke belakang, kemudian dari belakang tengkuk ini ditarik lagi ke depan. Kemudian yang dimaksudkan mengusap kepala di sini adalah seluruh kepala. Yang kedua, kita ambil faedah, yang dimaksud mengusap kepala di sini adalah seluruh kepala. Dan inilah yang nanti sebagai pemahaman dari ayat surat Al-Maidah ayat 6 yang membicarakan tentang wudu. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Jadi untuk memahami ayat tadi, kita lihat praktek Nabi SAW. Oh, ternyata praktek Nabi setiap kali wudu beliau mengusap bukan hanya sebagian kepala saja, namun yang diusap itu adalah seluruh kepala. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu mengusap sebagian kepala, namun cuma bagian depan. Namun ketika itu beliau memakai imamah. Imamah itu penutup kepala, seperti yang orang Arab pakai. Kalau kita peci ini bisa dicopot. Kalau imamah sulit. Ya, imamah itu sulit. Peci ini tinggal dibuka saja, kepala itu bisa diusap. Maka cara Nabi SAW ketika itu, beliau cuma usap ini sebagian kepala, ditambah dengan imamahnya tadi.
Cuma mengusap sebagian kepala ditambah dengan imamahnya tadi. Maka pernah Nabi SAW memang mengusap sebagian kepala, namun itu barengan dengan mengusap imamahnya. Barengan dengan mengusap imamahnya, tidak kepala secara bersendirian. Kalau beliau cuma mengusap kepala saja, maka yang diusap adalah seluruh kepala. Maka yang diusap itu seluruh kepala, bukan hanya ambil gini aja. Namun baiknya kita usap seluruh kepala, sebagaimana kemarin saya sebutkan dalam mazhab Syafi'i pun yang disunahkan seluruh kepala itu diusap, disunahkan. Namun wajibnya mereka anggap cuma sebagian saja. Namun baiknya kita capai yang sempurna, yaitu sunnahnya kita lakukan, yaitu kerjakan yang mengusap kepala secara keseluruhan. Dan kalau kita mengusap seluruh kepala, maka nanti nyambung dengan muka berarti, karena batasnya kepala itu yang ada di muka sini. Ini bagian muka. Maka kalau kita basuh seluruh kepala, maka nanti akan nyambung dengan muka. Oh, ini bekas bubunya ditarik ke sini semuanya. Dan ingat pada hari kiamat kita akan dikenal sebagai umat Muhammad dilihat dari asaril wudu. Dilihat dari bekas wudu. Makin kelihatan jenengan itu makin dianggap sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin tidak terlihat, terutama yang nggak pernah wudu. Nggak pernah wudu berarti nggak pernah sholat. Tidak mungkin dia bangga sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau ngajarin jemaah gitu, di hari kiamat yang dipanggil itu yang punya bekas wudu. Nanti akan tersinggung itu langsung. Wong saya nggak ngomong sholat kok. Dan pasti kita gunakan wudhu itu untuk sholat tadi. Ya, bekas wudhu itu nampak pada hari kiamat dan umat Nabi Muhammad SAW akan dipanggil di. Nabi tahu dilihat dari bekas wudhunya. Karena umat ketika itu banyak. Mau panggil umatnya Nabi Muhammad yang banyak ini bagaimana? Oh, Nabi SAW tahu. Oh, ini punya bekas wudhu. Makanya Abu Hurairah itu sampai anjurkan bekas wudhu itu diperpanjang biar makin kentara, nanti makin terlihat pada hari kiamat. Kemudian satu hadis lagi tentang mengusap telinga. Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala thumma masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isbi'aihi sab'ataini bi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udunaihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Uzaimah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang cara berwudu, beliau berkata, kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya dan mengusap bagian luar kedua telinganya dengan ibu jarinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Ibnu Uzaimah mensahihkannya. Baik, hadis ini disesuaikan oleh Ibnu Uzaimah. Tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan oleh Ibnu An-Nasa'i. Ini adalah hadis yang tawil, hadis yang panjang yang membicarakan juga tentang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah itu anaknya, bapaknya namanya Amr. Abdullah itu anaknya, bapaknya itu namanya Amr. Dan Abdullah itu kalau di tengah-tengah kita itu nama pasaran. Ya, kalau cara memberikan nama untuk anak untuk zaman ini itu pokoknya cari nama yang aneh, nama yang belum pernah ada. Ya, kalau zaman sekarang ya, makanya penyebutan untuk nama sekarang itu lebih sulit dibandingkan nama orang dulu. Kalau dulu coba Bejo, Untung, Selamat, Teguh, enak sekali kan?
Abdullah, Arjo. Enak nyebutnya simpel. Soeharto, simpel kan? Simpel. Nurdin, simpel seperti itu. Ya. Coba pernah nulis itu. Ini saking kesalnya itu karena setiap kali ada yang punya anak terus tanya ke saya, dan dia beri nama itu macam-macam sekali. Aduh Bu, itu dapat dari mana? Saya yang ngerti bahasa Arab, saya nggak paham itu bahasa Arab dari mana, seperti itu. Bos sekali itu markai Pak. Kalau di Ambon itu jadi presiden kalau di Ambon. Bahasa lama itu Arab. Jadi ada yang namanya panjang sekali dan pakai ejaan-ejaan yang ada di luar negeri. Ya, nanti ada yang nama sudah bagus-bagus, Muhammad tepat diikuti oleh Muhammad Cristiano, Muhammad Roberto, Muhammad Marcelo. Sudah bagus-bagus depannya itu Muhammad, coba Ardiando, Pavlusenko. Nah, agak gimana gitu nyebutnya juga. Belum lagi nanti ujian akhir nasional dia mau nulis nama juga, mau dipanggil dalam antrian juga sulit lagi. Tadi namanya siapa? Diulang. Kalau namanya Teguh enak kan? Oh Teguh, gampang nulisnya. Nama Abdullah. Nah Abdullah ini dengan bapaknya Amr itu selisih umurnya cuma 10 tahun. Abdullah anaknya dengan bapaknya Amr selisih umurnya cuma 10 tahun. Ini enggak lahir di luar nikah ini loh, enggak. Berarti apa? Berarti apa ini? 9 tahun guys nikah. 9 tahun sudah nikah, coba. Ya. Kalau di sini mah enggak boleh kalau di Indonesia. Namun ingin menunjukkan ini berani sekali. Coba Amr ini nikah istrinya ini ketika usia 9 tahun. 9 tahun ini baru pegang kelereng kalau zaman dulu. Sekarang enggak. Udah kenapa anak main terus game. Nah, ya mungkin. Ya, namun intinya ini lebih berani orang Arab untuk nikah dibanding orang saat ini. Ya, ini nikah muda loh berarti ya. Nikah muda itu lebih utama daripada nikah tua. Kalau tahu nikah Arab, kayak ngomong Arab. Saya kan sering ketemu Nah, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tentang tanda cara wudhu Nabi SAW. Summa mashabi ra'si. Ya, kemudian dia mengusap kepalanya. Intinya tadi kalau mau nikah muda itu sebenarnya itu lebih utama. Di antara keunggulannya dia lebih cepat untuk lebih cepat untuk dewasa, kemudian lebih cepat untuk mandiri, lebih cepat juga punya penghasilan sendiri. Dan nanti ekonominya dia lebih maju daripada orang yang seumurannya yang telat untuk nikah. Seperti itu. Dan nanti kalau punya anak bisa lebih punya anak lebih banyak, bisa buat kesebelasan itu kalau nikahnya lebih mudah. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian dia mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi sabahataini fi udhunaihi. Jari telunjuknya sabah. Sabah itu jari telunjuk dimasukkan dalam telinga. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi. Lalu jari jempol itu di luar. Jadi yang bersihkan bagian dalam itu jari telunjuk dimasukkan. Jari jempolnya di luar. Ya, nah, coba Bapak.
Dan ini tadi dikatakan masa birosi, kepalanya diusap. Coba kita praktekkan sekalian. Kepalanya diusap. Kepala tadi gimana? Tarik dari depan ke belakang, teguk, tarik lagi dari belakang ke depan, terus lanjut langsung. Telinga cuma satu kali jalan. Karena Nabi SAW mengatakan wal uzunani mina ro'si. Kedua telinga ini bagian dari kepala. Kedua telinga ini bagian dari kepala. Maka jalan langsung. Kan tangannya masih basah. Dan lebih hemat air. Gak perlu nanti kepalanya 3 kali. Wah, ini namanya mengguyur nanti jadinya. Mandi. Ya, akhirnya nanti ambil lagi 3 kali. Ini lebih boros. Namun kalau seperti tadi lebih hemat. Kepala dan telinga diusap 1 kali, kemudian kepala dan telinga sekali jalan. Lebih enak seperti itu. Paham gitu? Ya, ini untuk mengusap kepala, dilanjutkan dengan telinga. Maka kesimpulannya yang bisa kita ambil, kepala dan telinga itu diusap 1 kali. Kemudian cara mengusap telinga, bagian dalam itu diusap, bagian luar telinga ini juga, kupingnya yang luar ini juga diusap. Caranya boleh kita pakai jari telunjuk ini lebih baik karena Nabi SAW melakukan seperti itu. Mau pakai jari lain juga boleh. Namun lebih bagus ini karena dekatan. Telunjuk dengan jempol itu dekatan, jadi lebih bersih nanti. Jadi cara mengusapnya seperti itu. Yang belum pas cara wudhunya bisa sesuaikan dengan apa yang dicontohkan tadi dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Tadi Abdullah dengan bapaknya Amr, umurnya cuma berapa? 10 tahun. Baik. Nikahnya 9 tahun. Dan nanti ada keutamaan. Kenapa telinga juga kita usap? Karena kepala, ya, setiap anggota wudhu yang kita itu basuh, yang kita itu usap, setiap kali kita berwudhu maka akan keluar bekas-bekas dosa dari setiap anggota wudhu tadi. Apalagi kalau sering-sering wudhu. Dan ini jadi anjuran nanti, wudhu kalau batal segera wudhu lagi. Batal lagi segera wudhu lagi. Jadi anggap ketika gak berwudhu tuh gelisah. Wah, saya ini kok kayaknya belum suci tadi ini. Saya kok ini belum suci. Maka segera wudhu lagi. Coba perhatikan hadisnya. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Ini hadisnya riwayat Muslim. Man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lantas dia memperbagus wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, keluar dosa-dosanya dari tubuhnya ini, hatta takhruja min tahti afarihi, sampai dari kuku-kuku ini juga akan keluar dosa-dosa yang dia perbuat. Berarti kalau kita itu berwudu, ya, dari telinga biasanya dengar yang nggak baik kan, mulut biasanya ngomong yang nggak baik, maka dosa-dosa akan keluar ketika kita itu berwudu. Ditambah lagi dengan riwayat saking Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ar-rajulul muslim," jika seorang laki-laki muslim itu berwudu, kharajat khotoyahu, keluar dari min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi, keluar dari pendengarannya, keluar dari penglihatannya, keluar dari tangannya, keluar dari kakinya, dosa-dosa, fa in ta'uddu qa'ada maghfuran lahu, fa in qa'ada maghfuran lahu. Jika dia itu duduk, maka ketika dia duduk itu diampuni dosanya. Maka dari penglihatan ini dikeluarkan dosanya. Dari penglihatan tadi, pendengaran ini dikeluarkan dosanya, penglihatan dikeluarkan dosanya, dari tangannya dikeluarkan dosanya, dari kakinya dikeluarkan dosanya. Dan ini jadi anjuran juga untuk terus menjaga wudu. Menjaga wudu berarti wudunya diulang terus kalau batal. Makin banyak atau makin sering kita mengulangi wudu, berarti makin
banyak dosa kita yang keluar dari jasad kita, dari tubuh kita, atau dari pendengaran, dari penglihatan, dari tangan, dari kaki. Nah, itu yang kita kaji untuk kesempatan subuh hari ini. Ada 1-2 pertanyaan, Bu? Pak Ihsan. Pak Ihsan. Ini sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kaitannya tadi tentang mengusap kepala Ustaz. Apakah itu khusus untuk laki-laki atau bagaimana dengan perempuan? Nah, ini pertanyaannya bagus. Kepala tadi cara seperti yang disebutkan, apakah untuk laki-laki dan perempuan? Ingat, tata cara wudhu, tata cara sholat itu asalnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali kalau Nabi SAW menyebutkan tata cara yang khusus. Jadi kesimpulannya apa yang dikatakan seperti oleh Sayyid bin Al-Musayyib, beliau katakan al-mar'atu bimanzilati rajul tamsahu ala ra'siha. Perempuan itu seperti laki-laki juga sama caranya untuk mengusap kepala. Caranya seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu rambutnya walaupun panjang tetap sampai sini juga. Nggak disuruh tarik sampai ekornya di belakang. Repot. Ya, jadi cuma tarik gini. Usap. Gitu sama. Untuk perempuan juga sama. Jadi kalau istri rambutnya panjang, caranya sama seperti itu tadi. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami tanyakan Ustaz, tadi Rasulullah SAW mengusap imamannya. Apa di sini sama dengan perempuan jikalau bepergian mengusap jilbabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengusap jilbab, ini nanti sama seperti dikiaskan atau disamakan dengan mengusap imamah tadi. Namun saran saya yang pertama, kalau perempuan, ini masalah aurat perempuan ini perlu diperhatikan. Aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, baiknya tidak berwudu di luar ruangan di tempat terbuka. Maka kalau panjenengan itu punya masjid yang belum tertutup untuk perempuan, baiknya ditutup. Kalau ingin memisah antara tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Kalau di tempat wudhu perempuan masih terbuka, ini tidak mengamankan perempuan. Ya, jadi dibuat lebih steril, artinya tertutup. Jadi ketika masuk dalam, dia bisa nyopot jilbabnya. Maka pertanyaan tadi sudah terjawab. Nanti anggota yang lainnya juga bisa dia buka. Contoh misalnya ketika kita memenuhi syarat atau rukunnya, berarti usap muka, tangan sampai siku. Berarti bagian lengan gamisnya, gamis ibu-ibu harus dibuka kan? Iya. Maka kalau di luar, padahal ini aurat. Aurat ini akan terlihat. Padahal ini aurat loh, bagian lengan ini adalah aurat. Aurat ini akan terlihat. Maka baiknya berwudu itu di tempat tertutup. Kalau nggak ada tempat wudu yang khusus tertutup tadi, suruh istri ke kamar mandi. Berwudu di kamar mandi masih boleh. Kalau mau baca bismillah, bacanya di luar kamar mandi baru masuk. Seperti itu yang dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga tadi tentang mengusap kepalanya, bolehkah diganti dengan mengusap jilbab saja? Boleh. Karena mungkin jilbabnya itu repot kalau dipakai, dicopot, pakai copot seperti itu, maka sudahlah dia usap, ya cukup tangannya teras, kepalanya tadi diganti dengan jilbab ya, diusap seperti itu, lalu langsung dia masukkan jarinya ini ke dalam telinganya lewat bagian depan sini kan ada lubang biasanya, masukin. Namun saran saya sekali lagi, lakukan di tempat tertutup. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan gini Ustaz, pernah saya mendengar kajian sama Ustaz lain itu katanya jikalau kamu berwudu sudah terkena rambut kepalamu satu helai saja sudah sah. Padahal sekarang kebanyakan perempuan itu karena belum paham
kadang-kadang hanya di depan saja yang dibasuh, diusap dengan air. Itu yang pertama. Bagaimana itu sahnya gitu? Karena perempuan kebanyakan yang belum paham, saya melihat itu cuma di depan. Ya, yang dijelaskan seperti yang sudah disebutkan. Iya, tapi kan ini cuma kajian di bapak-bapak iya, saja. nanti ibu saya bahas seperti itu. Terus yang kedua, kenapa sekarang itu tadi yang dikatakan kalau mendoakan Allahumma anha, Allahumma anhu, radhiyallahu anhu, tapi sekarang ini banyak sekali orang-orang ini masih mengistimewakan istilahnya orang-orang yang Nahdien, atau yang dikatakan kalau di sini sering saya mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih diistimewakan. Ini bagaimana cara untuk menyampaikan kepada orang-orang yang masih percaya dengan kiainya? Itu banyak sekali itu. Ini kadang-kadang sulit sekali untuk menyampaikan dan untuk meluruskan. Tolong di silakan untuk menerimanya. Ya udah itu saja. Pokoknya yang namanya dakwah itu punya sampaikan saja apa adanya, bukan karena tendensi nanti dikasih uang, bukan karena tendensi itu nanti takut sama orang. Sampaikan aja apa adanya. Mau terima ya alhamdulillah, kalau nggak mau terima ya hidayah di tangan Allah. Gitu. Ya, intinya pada orang soleh kita harus jauhi dua sifat. Yang pertama, terlalu meremehkan orang soleh, artinya ulama dilecehkan, ulama dinistakan, gitu. Ada istilah kan dinistakan itu ulama. Iya. Dihindari, ini sikap yang pertama. Nggak boleh rendahkan ulama, karena mereka itu orang yang diberkahi, orang yang mendapatkan berkah ilmu, orang yang punya kedudukan istimewa karena jadi pewaris Nabi. Ada sikap yang kedua lagi yang tidak boleh, sifat dulu atau ekstrim berlebih-lebihan ketika hidup. Contoh, ini bekas minumnya. Nanti dengan jamaah, oh ini sedikit ini lain kali kasih satu wadah besar. Nah, nanti dibagi-bagi, ngalap berkah dari bekas minum. Berlebihan itu, ya berlebihan. Ada juga sampai menganggap anggota badannya ini lebih istimewa daripada badannya Pak Marjo dan yang lainnya. Padahal mungkin yang badan sama-sama keringatnya baunya gak enak, yang baunya gak enak. Wah, disampai gak perlu seperti itu. Ini terlalu berlebihan ketika hidup. Ketika mati, kuburnya yang dibuat berlebihan. Ya, diusap-usap kuburnya, tanahnya diambil. Tadi kalau berkah juga dari tanahnya. Yang lebih daripada itu, tawassul dengan orang mati, tawassulan dengan orang mati, atau sampai doa ulil amwat, yaitu berdoa pada orang mati. Ya Pak Kiai, selamatkanlah saya dari musibah saya, utang saya banyak. Mintanya pada Kiai sudah mati, karena dianggap ini lebih istimewa daripada yang lainnya. Padahal yang namanya doa itu adalah ibadah. Ad-du'aul wal ibadah. Kata Nabi SAW, doa itu adalah ibadah. Kalau ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu pada kiai atau wali yang telah meninggal dunia. Termasuk juga memperingati haulnya secara berlebihan. Jadi orang soleh atau ulama tidak boleh direndahkan, namun tidak boleh juga dilebihkan. Bersikap pertengahan, ambil ilmunya, hormati dia, doakan dia. Ya, namun tidak boleh sampai merendahkan, tidak boleh sampai melebihkan seperti tadi.
Nah itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, itu orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang baik dan pahamnya itu lurus. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pahamnya itu lurus. Namun yang kelirunya itu orang-orang yang di bawah yang menyikapinya secara berlebihan. Seperti itu. Itu saja mungkin untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk kesempatan pekan depan itu tanggal 19 nggih. 19 saya liburkan dulu sekali. Saya ada urusan di Surabaya. Saya mau boyong jamaah namun nggak muat nanti pesawatnya. Dan tanggal 19 kan ada JM dulu tidur mengaji. Siapa ini sih? Tanggal 19 besok. Siapa ini sih? Nah, saya nggak tahu kan. Ya, ini mau datangnya boleh, nggak datang juga nggak apa-apa. Karena saya pergi. Ya, mandiri acara Iya. Itu saja. Jangan lupa setelah ini nanti sholat sunnah isyraq, ya, seperti biasa mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Kita tutup kalian berkafaratul majelis. Semoga subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.